besar SDN 2 Demong yang saya banggakan. Hari ini kita akan melaksanakan observasi di dalam rangka penilaian kinerja kepala sekolah. Di dalam kegiatan observasi ini adalah melakukan kegiatan presentasi yang dilakukan oleh kepala sekolah dengan indikator memandu perencanaan pembelajaran. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini momen yang baik bagi kepala sekolah untuk mempresentasikan, mensosialisasikan, menginformasikan kepada Bapak dan Ibu guru, sehingga Bapak dan Ibu guru paham terhadap apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya. Ya, di dalam presentasi ini Bapak dan Ibu, waktunya adalah 25 menit. Ya. Lalu setelah itu ada sesi tanya jawab. Tanya jawab yang pertama dari pengawas sekolah, lalu tanya jawab yang kedua dari Bapak dan Ibu guru. Setelah itu baru nanti ada kesimpulan dari saya sendiri, Bapak dan Ibu, sehingga di dalam kegiatan ini benar-benar terlaksana dengan baik, berfaedah bagi kita semuanya, terutama bagi anak didik kita bersama. Sudah siap Pak Ibu? Sudah ya? Ya. Mari Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita ikuti bersama presentasi yang dilaksanakan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Heru Dwi Atmaji SPD GN. Kepada beliau dipersilakan. Monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Korwil Bidang Pendidikan dan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Besuki. Yang saya hormati Ibu Pengawas SD, dan yang saya hormati pula rekan-rekan Dewan Guru SD Negeri 2 Demong. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena pada hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, izinkan kami menyampaikan presentasi dalam rangka observasi kepala sekolah. Adapun indikator yang saya pilih yaitu memandu perencanaan pembelajaran. Praktiknya dapat dilihat dari tingkat upaya mengomunikasikan visi misi dan prioritas satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi endingnya nanti pada kualitas pembelajaran. Jadi lebih grafiknya akan jauh lebih meningkat. Nah, ini Bapak dan Ibu visi dari SD Negeri 2 Demong, yakni terwujudnya insan yang beriman dan bertakwa, berbudi pekerti luhur, cerdas dan terampil. Nah, untuk mewujudkan visi yang sudah kita rumuskan bersama ini, saya membuat sebuah prakarsa perubahan untuk mewujudkannya. Apa prakarsa perubahannya? Yaitu meningkat
dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Kita sama-sama tahu zaman sekarang, era sekarang sudah jauh lebih mengarah ke dunia digital. Teknologi sudah semakin maju, Bapak dan Ibu. Kita jangan mau ketinggalan. Sebagai tenaga pendidik dan kependidikan, kita harus juga mulai belajar, ya, mulai mengantisipasi ini. Nah, kita sebagai pendidik juga jangan sampai ketinggalan dengan anak didik kita. Anak didik kita sekarang sudah mulai mengenal tentang teknologi, terutama teknologi digital, ya. Gadget sudah bukan barang mewah sekarang, apalagi untuk anak-anak kita, ya. Anak-anak kita sudah pegangannya HP sekarang, Android. Jadi kita juga harus belajar tentang itu. Nah, kemudian dari prakarsa perubahan ini, kami mencoba menerapkannya agar prakarsa perubahan ini dapat berjalan dengan baik. Kami melakukannya dengan tahapan namanya tahapan bagja. Apa tahapan bagja? B, yang pertama yaitu buat pertanyaan utama. A, ambil pelajaran. G, gali mimpi. Yang J, jabarkan rencana. Dan A, atur eksekusi. Nah, ini ada tahapannya, sehingga program yang kita rencanakan bersama itu dapat berjalan dengan baik. Nah, tahapan bagiannya yaitu salah satu program kami, Bapak dan Ibu pengawas, yaitu dengan cara pembiasaan literasi untuk meningkatkan minat dan semangat belajar siswa. Jadi ini salah satu program kami, Bapak dan Ibu, untuk mengimplementasikan visi yang sudah kita buat bersama tadi. Nah, tahapan bagiannya ini, jadi tahapan bagian itu dari mulai persiapan, kemudian pelaksanaan, dan diakhiri nanti dengan evaluasi dan refleksi. Tahapan perencanaan, kami melakukan diskusi dengan rekan-rekan sejawat, dengan teman-teman guru di sekolah ini. Kemudian kami juga melakukan diskusi dengan rekan sejawat yang ahli di bidang IT, karena kita menggunakan pembiasaan literasi dengan menggunakan teknologi. Mengapa kami memilih teknologi? Tadi alasannya yang pertama karena zaman sekarang sudah zaman teknologi. Yang kedua, Bapak dan Ibu, sekolah kita terbentur dengan koleksi buku yang terbatas. Jadi sarana perpustakaan yang ada di sekolah ini, koleksi bukunya sangat minim, Ibu. Jadi kita menggunakan selain buku cetak, juga kita menggunakan teknologi di dalamnya. Selain itu, kita juga mencari referensi apa media atau teknologi yang tepat yang akan kita terapkan pada pembiasaan literasi itu. Jadi teknologi apa yang kira-kira tepat, tidak menyulitkan untuk murid, gampang, dan buku-buku yang tersedia juga banyak, pilihannya banyak. Nah, ini mencari referensi. Kemudian selain itu, dalam tahap pelaksanaan kita membuat lembar observasi kepada murid tentang minat dan motivasi belajar peserta didik. Kemudian setelah tahap pelaksanaan, tentunya dalam tahap refleksi dan evaluasi, kami untuk meningkatkan motivasi anak didik akan literasi, kami memberikan reward kepada anak
yang memiliki kreativitas dan motivasi dalam pembiasaan literasi itu. Siapa yang lihat itu kami berikan reward atau penghargaan. Kemudian agar pembiasaan ini juga bisa berjalan efektif dan berkesinambungan, kami membuat jadwal kegiatan pembiasaan literasi yang bervariasi di tiap-tiap minggunya agar anak-anak tidak merasa cepat bosan. Nah, ini pembiasaan literasi yang sudah kami lakukan Bapak dan Ibu. Ini ada videonya. Kalau diizinkan kami setel videonya Ibu. Kalau diizinkan. Nah, kebetulan ini juga jadi aksi nyata saya saat program guru pendidikan guru penggerak kemarin untuk modul 1.3. Kami membuat aksi nyata ini. Learning growth. Bluetooth mode. Waiting for connection. Gak ada kabel langsung ke sawah. Soalnya saya ingin tahu, ini saya tertarik. Bisa pakai Bluetooth tapi Bluetoothnya tidak berjalan. Learning growth. Siswa karena mereka suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak
Ibu Guru Penggerak. Saya Heru Wiatmaji, calon Guru Penggerak Angkatan 10 dari SD Negeri 2 Kabupaten Situbondo, akan memaparkan aksi nyata nomor 1.3 tentang misi Guru Penggerak. Misi Guru Penggerak yang saya buat adalah terwujudnya generasi tangguh yang berakhlak dan berwawasan global. Visi tersebut saya akan wujudkan dengan bahasa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Berikut ini aksi nyata yang saya lakukan, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Di tahap perencanaan, saya terlebih dahulu berkonsultasi dengan rekan sejawat. Saya pun berkolaborasi dengan rekan sejawat yang ahli di bidang kritik untuk berbagi pengalamannya mengenai kebiasaan literasi dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan para peserta didik akan literasi. Selanjutnya, di tahap pelaksanaan, yang pertama, membaca komik pendidikan. Peserta didik melakukan kegiatan membaca komik pendidikan yang mereka pilih melalui aplikasi Keeping School. Di antaranya, mereka ada yang membaca komik pendidikan melalui laptop yang disediakan oleh sekolah. Ada pula beberapa siswa yang membaca komik pendidikan melalui smartphone yang mereka miliki. Kegiatan ini mereka lakukan ada yang berkelompok dan ada pula yang individu. Yang kedua, menulis review komik pendidikan yang mereka baca. Siswa bebas menulis review menggunakan platform yang mereka suka. Ada yang menggunakan Word, Docs, dan ada pula yang menggunakan Canva. Berikut karya membuat review komik pendidikan yang mereka baca. Selanjutnya, yang ketiga, mempresentasikan review komik yang telah dibuat. Beberapa siswa secara bergantian di tiap minggunya mempresentasikan review komik yang telah mereka buat di hadapan teman-temannya. Di tahap refleksi, saya mencari tahu apa kelebihan dan kekurangan kegiatan pembiasaan literasi secara digital yang saya lakukan agar dapat diperbaiki pada pelaksanaan selanjutnya. Demikian aksi nyata ini saya buat semoga dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, itu Bapak dan Ibu salah satu pembiasaan yang sudah berjalan di SD Negeri 2 Demung ini setiap hari Kamis. Dan hari Kamis kami melakukan pembiasaan literasi sebelum pembelajaran dimulai. Jadi 6:30 bel dibunyikan, kemudian anak-anak membaca apa yang ingin mereka baca. Ada yang membaca buku bacaan cetak, buku pelajaran, dan buku digital juga. Kemudian Bapak dan Ibu yang juga sudah kami lakukan ini, setiap hari Jumat kami melaksanakan kami namakan namanya Jumpa Berkah. Apa Jumpa Berkah? Jumat pagi bersolawat dan bersedekah. Jadi kepanjangan dari itu Bapak Ibu pengawas, kami singkat Jumpa Berkah. Ini kami adakan setiap hari Jumat. Setelah anak-anak mengaji Yasin, kemudian bersolawat, dilanjutkan dengan berbagi, bersedekah. Jadi
ini sudah kami lakukan juga, dan kami sudah membuatkan program kerja Bapak dan Ibu. Ini Bu Ila selaku penanggung jawab guru agama, kami sudah membuat laporan program kerja pembiasaan jumpa berkah ini. Jadi ini latar belakangnya. Tujuan dari program ini adalah mengembangkan sikap dan akhlak mulia, menciptakan interaksi positif antara siswa dengan siswa, menciptakan interaksi positif antara siswa dan guru, dan lain sebagainya. Itu tujuannya. Jadi dalam jumpa berkah ini, anak-anak setelah mengaji bersolawat kemudian menyisihkan uang sakunya berapapun yang mereka punya untuk disedekahkan, termasuk juga bapak dan ibu guru pada saat itu juga bersedekah. Jadi ini tidak hanya saja siswa, tetapi bapak dan ibu guru lah yang akan menjadi contoh buat anak didik kita. Jadi ikut bersedekah. Termasuk juga di sini Bapak dan Ibu pengawas juga kami selalu mencatat hasil perolehan dari kegiatan sedekah itu di tiap-tiap minggunya. Kami catat di laporan ini. Nah ini pemasukannya. Nah ini pemasukannya sampai sekarang Bapak Ibu, karena ini baru berjalan beberapa minggu, kira-kira 2 bulan ya, kira-kira 2 bulan. Nah perolehannya masih sedikit, perolehannya masih sekitar 500.000. Dan untuk apa peruntukannya ini? Kegiatan jumpa berkah berbaginya hasil dari sedekah guru dan siswa ini peruntukannya adalah satu, untuk membantu para siswa yang kurang mampu dalam menyediakan yang kami bantu adalah alat-alat sekolah, ya seragam, kemudian termasuk alat tulisnya, itu yang kami bantu. Tapi sampai saat ini masih belum kami realisasikan. Kemudian yang kedua, peruntukan ini juga untuk kegiatan menjenguk teman-teman siswa yang sakit, kemudian opname di rumah sakit. Itu kami alokasikan untuk itu. Kemudian yang ketiga, untuk memperingati hari-hari besar keagamaan. Insya Allah rencana saya akan mungkin tahun sekarang tidak, mungkin tahun depan sudah kami diskusikan dengan teman-teman yang lain. Insya Allah di SD Negeri 2 Demung ini akan menyembelih hewan kurban pada Ibu, walaupun hanya 1 kambing, hasil dari perolehan sedekah di tiap-tiap minggunya ini. Dan insya Allah juga tahun ini kami akan menggagas Maulid Nabi Akbar. Salah satunya dari anggaran yang akan kami gunakan dari ini, jumpa berkah ini. Mudah-mudahan dapat terwujud, ya. Mohon doanya juga. Ini yang jumpa berkah. Kemudian kami lanjutkan. Nah, ini juga yang mulai sudah dipakai kepada Ibu. Saya juga sebagai pimpinan juga senang mulai adanya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Nah, ini anak-anak sudah dikenalkan tentang teknologi dalam pembelajaran.
Jadi anak-anak sudah mulai mengenal bahwa gadget yang mereka miliki itu tidak hanya bisa digunakan untuk bermain game saja atau melihat YouTube saja, tapi gadget mereka juga bisa kita pergunakan untuk pembelajaran. Ini di kelasnya Pak Ariman, Pak, di kelas 5 sudah menggunakan quizzes untuk asesmen, ya, untuk latihan soal. Jadi ini bisa juga nanti diterapkan di kelas-kelas lainnya. Dan respon anak-anak juga sangat senang. Jadi motivasi belajar mereka jauh lebih meningkat. Karena mereka menganggap ini hal baru bagi mereka. Kemudian, ini juga termasuk yang terakhir mungkin yang kami bisa paparkan di presentasi ini, yaitu komunitas belajar sekolah kami Bapak di PMM, yaitu komunitas belajar SD Negeri 2 Demong. Kami berjalan, masuk juga ada program kerjanya, di dalamnya tercantum jadwal kegiatan di tiap-tiap bulannya, materi apa yang akan dibahas. Dan alhamdulillah sekolah kami sudah menyelenggarakan praktek baik dan bersertifikat. Ini sertifikatnya, bersertifikat. Teman-teman sudah bisa memanfaatkan itu untuk pengisian pengelolaan kinerja RHK mereka di masing-masing, ya, di PMM-nya. Jadi sudah tidak mencari dari luar sertifikat itu, cukup sertifikat dari kombel sekolah kita sendiri. Ini dimanfaatkan. Kemudian perlu kami jelaskan juga progres pengerjaan pengelolaan kinerja di sekolah kami, Bapak dan Ibu. Ini teman-teman sudah hampir setiap hari selepas jam pulang kita berkumpul sejenak sambil menunggu jam check-out. Kita berkumpul kemudian mengerjakan PMM bersama-sama. Jika ada kesulitan kita bisa saling sharing, berkolaborasi antara satu sama lain. Perlu kami sampaikan progres kami dan para guru yang ada di sini untuk pengerjaan pengelolaan kinerja di PMM berkisar 92%. Jadi hampir selesai, termasuk bukti hukumnya sudah hampir selesai semuanya. Bahkan satu orang itu sudah 100%. Bu Emi DTT, ini yang DTT yang selesai duluan, sudah 100%. Yang Bu Matus sudah tinggal berapa dokumen? 1 atau 2? 2. Berkisar 2. Pak Bibi sudah tinggal 1 ya? Sudah tinggal 1. Ya. Sudah rata-rata hampir menyelesaikan semua Bapak dan Ibu. Kira-kira ini Bapak dan Ibu presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk Pak Heru. Bagus. Saya tidak menyangka apa yang dipresentasikan itu dilaksanakan dengan mantap, dengan semangat, dengan penuh harapan yang tinggi dari beliau. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada Ibu pengawas, mungkin kepada guru, Ibu dulu ya, kepada Ibu pengawas, nanti kepada Bapak dan Ibu guru, mungkin Bu Matus, mungkin hal-hal yang lain silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini
kami setiap hari itu melaksanakan penilaian kinerja kepala sekolah itu sebanyak 4 orang. Jadi jam pertama itu binaan saya, jam kedua di binaan Pak Budi. Kadang jam pertama di binaannya Pak Budi, jam kedua di binaan saya. Itu kami lakukan mulai hari Senin Senin minggu yang lalu, sekira mungkin tanggal 22 begitu ya. Ya, ini berjalan setengah bulan dan kami pun melaksanakan penilaian kinerja itu berdasarkan surat tugas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo. Yang pertama, terima kasih Pak Heru telah menyampaikan presentasinya terkait dengan memandu perencanaan pembelajaran, termasuk dalam mendampingi dan memandu teman-teman guru mengerjakan JPUM. Senang nggak ada Pak Heru di sini? Makanya lebih hobi ya. Terima kasih kepada Pak Heru yang telah kedatangan Pak Heru di sini disambut baik dengan teman-teman. Ke depan kerjasamanya dan lebih semangat lagi untuk berkolaborasi meningkatkan mutu pendidikan di SDN 2 Depok ini. Tadi Pak Heru menyampaikan bahwa kegiatan literasi karena keterbatasan buku-buku yang ada di SD ini, akhirnya ada beberapa langkah yang diambil oleh sekolah, misalnya dengan memanfaatkan media IT, yaitu dengan komik pendidikan. Dengan cara seperti itu salah satu cara yang bisa sekolah ini lakukan agar anak-anak bisa membaca karena keterbatasan buku. Pertanyaan saya, rencana atau langkah-langkah apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kompetensi murid dalam kegiatan numerasi? Itu saja pertanyaan saya. Monggo dijawab Pak Heru. Terima kasih atas pertanyaan Ibu Pengawas. Kalau yang kami jelaskan tadi dalam hal literasi, mengapa kami mengambil hal itu? Karena berpedoman pada hasil dari rapor pendidikan di sekolah kami. Yang merah satu-satunya itu, yaitu literasi. Kalau numerasi masih berwarna kuning. Iya, sedang. Kalau yang lain hijau, makanya kami mengambil salah satunya yaitu program literasi, pembiasaan literasi. Menjawab pertanyaan dari Ibu Pengawas, bagaimana cara meningkatkan numerasi siswa di sekolah? Nah, kami juga mempunyai gagasan ke depan, insya Allah akan terrealisasi di tahun ajaran baru dan sudah kami sosialisasikan kepada wali murid lewat rapat wali murid tempo hari. Kami akan mengadakan ekstrakurikuler untuk komputer. Jadi di ekstrakurikuler komputer ini anak-anak akan diajarkan bagaimana literasi dan numerasi dan bagaimana persiapan mereka menghadapi AMPK, ya, AMPK di tahun tersebut. Jadi anak-anak sudah kami bekali, kami asah, kemudian kami latih pada saat kegiatan ekstrakurikuler itu. Nah, yang menjadi objek kami yang pertama yaitu kelas tinggi. Jadi untuk kelas tinggi itu Pak Dimenang juga kami wajibkan itu. Mengapa? Karena mengapa kami mengadakan kegiatan ekstrakurikuler komputer ini? Karena kalau kita lihat di sekolah kami sarana Chromebook
10 ya Pak ya? 10 kelompok. Nah ini tidak sebelumnya hanya digunakan untuk kegiatan AMBK saja, selebihnya ditaruh. Nah untuk saat ini kami akan pergunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler ini, dan kami juga sudah mewanti-wanti para guru gunakan itu untuk pembelajaran di kelas. Jadi anak-anak juga belajar menggunakan rompu. Paling tidak dasar-dasarnya anak-anak sudah tahu. Nah itu yang kami gunakan. Begitu pula dengan SDM gurunya. Guru juga sekarang sudah mulai berlatih. Bu Matus ini sudah mulai ahli, ya, sudah mulai ahli. Kalau urusan Canva sudah mulai menguasai itu, sudah mulai mau buat presentasi sudah bisa. Jadi itu ya ternyata Bapak Ibu yang ada di sini semuanya bisa, bermodal kemauan tadi ya. Jadi kemauan untuk mau belajar ternyata bisa semua. Alhamdulillah. Ini yang akan kami lakukan menjawab pertanyaan Ibu pengawas tadi untuk meningkatkan numerasi siswa. Terima kasih. Ya, terima kasih jawabannya dari Pak Heru. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan program ke depan dari Bapak Ibu. Kita Terima kasih waktunya Bapak Heru. Ini mungkin hanya sekedar pendapat saya sendiri dalam kebiasaan di hari Jumat, jumpa berkat, Jumat pagi bersolawat dan bersedekah. Alhamdulillah selama Bapak Heru berada di SDN 2 ini, dan ini pun sudah dimulai sekitar 4-5 bulan yang lalu dan berjalan dengan lancar. Pendapat saya, kan kita sudah mendapatkan sedekah dari kita, dari siswa yang sudah terkumpul, yang dikelola sama Ibu Ila sebagai guru PAI. Alangkah baiknya Pak Heru, kan tujuannya ini kan memberikan bantuan kepada siswa yang kurang mampu. Alangkah baiknya kita kondisikan, mungkin dalam waktu 3 bulan kita praktikkan itu. Artinya memberi bantuan kepada mungkin 1-2 orang siswa yang kurang mampu, atau mungkin alangkah baiknya dalam waktu 2-3 bulan atau 5 bulan gitu. Nah ini yang belum kita laksanakan. Bagaimana? Apakah kita ambil setiap bulannya, apa setiap semester, seperti itu. Terima kasih Pak Heru, cuma itu pendapat saya. Terima kasih. Mungkin bukan, iya, ada pertanyaan juga yang perlu kita diskusikan bersama, Bapak Ibu. Sebenarnya saya tidak bisa memutuskan sendiri, ya. Jadi kita perlu diskusi. Pertanyaan dari Pak Ariman untuk pendistribusian dari hasil jumpa berkah tadi, terutama yang berbagi tadi. Saya kira usulan dari pendapat dari Pak Ariman ini cukup bagus, agar anak-anak paling tidak melihat, oh ternyata kontribusi yang saya berikan setiap hari Jumat itu bermanfaat untuk orang lain, untuk teman saya, terutama untuk teman yang kurang mampu. Terima kasih untuk Pak Ariman masukannya, dan ini kami perlu diskusi lebih lanjut dengan teman-teman yang lainnya. Apakah saat ini sudah keuangan yang terkumpul tadi sudah mencukupi untuk kita alokasikan untuk kegiatan itu. Selain itu juga kepada jumpa yang hasil dari
berbagi tadi Bapak Korwil dan Ibu Pengawas, kami juga rencana ini masih tahap perencanaan, masih angan-angan sebenarnya. Kami punya angan-angan ingin membangun musola di depan. Di bekas rumah dinas itu kami sudah mengajukan penghapusan. Sudah kami ajukan ke ASEP, Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo, dan beliau menyampaikan kalau penghapusan biasanya agak lama katanya. Jadi insya Allah kalau itu jadi dihapus, insya Allah di sana akan kami pergunakan untuk pembangunan musola walaupun kecil. Ini gagasan rencana kami semua. Saya kira itu menjawab dari Pak Rima. Mungkin ada yang lain, Bapak dan Ibu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Pengawas beserta Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman. Mohon maafnya sebentar Bapak, saya hanya ingin menyampaikan saya sangat mendukung sekali prakarsa atau gagasan dari Bapak Kepala Sekolah yang mana kita kedepannya akan memanfaatkan media teknologi, gagasan yang sangat baik untuk pemanfaatan proses belajar mengajar di sekolah, karena minimalnya media cetak atau buku-buku yang tersedia. Namun yang ingin saya tanyakan, pada pemanfaatan teknologi tersebut ada dampak positif dan dampak negatifnya. Yang mana dampak negatifnya itu biasanya terjadi yang mana mereka bawa itu dari rumah ibu. Seperti misalkan kita memberikan tugas yang mana tugas tersebut memaksa atau intinya anak ini harus buka gadget lah untuk mencari di media tentang apa yang kita beri tugas tersebut. Namun setelah itu Ibu, yang terjadi biasanya mereka itu memanfaatkan teknologi untuk di luar yang kita inginkan. Nah itu pun karena kurangnya pengawasan dari orang tua, yang mana orang tua siswa di sekitar lingkungan ini masih tergolong awam. Jadi mereka belum tahu isi dari teknologi yang ada. Begitu. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita meminimalisir dampak negatif pada siswa tersebut apabila kita sudah memanfaatkan teknologi yang kita manfaatkan di sekolah, namun mereka bawa ke luar sekolah, namun efek negatifnya berdampak nantinya tentunya dibawa ke sekolah, gitu maksudnya Ibu. Mohon bagaimana untuk solusinya? Mungkin kalau tidak Bapak Kepala Sekolah, saya juga berharap ada masukan dari Bapak dan Ibu Pengawas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Matus, pertanyaan yang bagus sekali. Biasanya memang setiap tiap program itu pasti ada dampak positif, juga ada dampak negatif, terutama menyangkut teknologi yang sekarang berkembang. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Sebenarnya terjawab sudah oleh Bu Matus tadi. Salah satunya yaitu dengan cara pengawasan yang ketat, ya, termasuk pengawasan guru, orang tua di rumah, dan stakeholder yang ada, semuanya ya juga berpengaruh. Yang kedua, saya kira perlu kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua di rumah. Ini perlu komunikasi, ya, antara guru di sekolah dan di rumah. Ya. Jadi diharapkan orang tua di rumah itu bisa mendampingi anak-anaknya di rumah dalam belajar. Nah, jika hal itu terjadi, insya Allah bukan ada, tapi hal-hal yang tadi diutarakan oleh Bu Matus, saya kira lebih sedikit akan terjadi, ya, yang meminimalisir hal tersebut yang sudah tadi diungkapkan oleh Bu
jadi itu jawaban saya, mungkin nanti bisa ditambah oleh Bapak dan Ibu pengawas. Saya kira ini jawaban saya.